Itulah contoh Allah meridhoi ilmu yang Audio Jungle. Audio Jungle. kok senyum ngerti ya, kok senang begini sebagainya. Buktinya tadi benar, bedanya kok benar ya. Itulah contoh Allah meridhoi ilmu yang belum pernah kita kuasai, kita bisa menguasai. Ini kembali pada nas Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sabda Rasul. Sehingga monggo kita berupaya ilmu yang telah kita peroleh, kita pelajari terus menerus, kita amalkan, kita laksanakan, insya Allah ilmu lain akan mengikuti. Dengan syarat adalah kedisiplinan dan kemauan untuk menggali dan mencari ilmu. Para jamaah yang hormati, untuk belajar tentang kondisi tata kehidupan Rasulullah SAW sebagai guru, maka kita menganggap beliau adalah figur contoh teladan yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dari Rasul. Jika kita seorang yatim, meskipun yatim ya, jadi meskipun yatim berbeda beliau Rasulullah SAW dalam usia kandungan 2 bulan, sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Setelah itu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, yang juga 2 tahun kemudian beliau wafat. Selanjutnya beliau diasuh oleh pamannya namanya Abu Thalib. Namun keadaan itu tidak membuat beliau Rasulullah SAW bersedih hati, sirik hati, apalagi meratapi nasib. Itulah kuatnya mental Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam situasi yatim piatu, tapi beliau tidak merasakan kesedihan, kesengsaraan. Kuncinya apa? Ini kalimat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila kita kehilangan anak, saudara, ayah, ibu dan sebagainya, kita harus ikhlas kembalikan kepada Sang Allah. Maka kita harus sabar, ikhlas, berupaya mendoakan bahwa insyaallah Allah akan memberikan jalan kemudahan hidup untuk kita semua, walaupun dalam kategori yatim piatu. Oleh karena itu, itulah mental kita digembleng untuk senantiasa dilatih kesabaran. Yang kedua, bila kita seorang miskin, gimana? Orang yang tidak punya untuk hidup saja sulit, untuk bertahan hidup saja sulit. Rasul juga
tetapi beliau tidak pernah mengharap pemberian dari orang lain. Jadi miskin tapi PC, ya, di masyarakat PC percaya diri, mesti aku bisa urip. Kembali lagi apa artinya? Ini kalimatullah. Allah yang akan memberikan rezeki. Allah yang akan memberikan jalan keluar. Segala tantangan, hambatan, cobaan yang begitu berat, mesti itu ada jalan menuju Roma yang lebih nikmat, akan lebih benar dan akan lebih bermanfaat. Tidak lain ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita seorang miskin, tidak perlu kita meratapi, apalagi sampai keluar umpat-umpat sebuah yang semuanya jadi kok terjadi akan teman, itu kan artinya ya mengumpat kepada Sang Pencipta. Nah, ini tidak diperbolehkan. Allah mesti akan mencobai, cuma kadang tidak langsung to the point, begitu kita minta langsung diberikan. Iya. Kuncinya beliau seorang miskin, ya, kalau seorang miskin, kuncinya kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan, minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataannya benar. Oleh itu, monggo kita berupaya dengan biasa selalu tabarruk Allah. Kemungkinan beliau terlihat sangat-sangatlah dalam, sehingga ada suatu tamu datang ke rumah beliau, Aisyah, punya apa untuk tamu ini yang baru datang. Kita tidak punya apa-apa ya Rasul, kecuali periuk memasak. Periuk top tunggal, ya, bukan dimasak. Terus gimana sikapnya? Diberikan kepada orang yang membutuhkan, silakan dijual untuk usaha modal Anda. Itu begitu. Periuk di sini memasak, orang namun kok nggak masak berapa? Kembali lagi, kalau tidak, ini kalimatullah tidak akan mungkin akan diberikan. Tapi karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kaya, setelah diberikan, berikutnya juga bisa masak kembali, punya periuk. Itulah sikap kedermawanan beliau untuk menolong sesama. Monggo kita punya apa, kalau ada orang yang membutuhkan, ya monggo kita upayakan, kita berikan kepada mereka. Ingatnya di kalimatullah, insya Allah akan dibalas berlipat ganda. Nah, tergantung keyakinan kita. Oleh itu, dengan adanya kunjung sedekah pagi itu, inilah harapannya. Apa yang kita masukkan ke dalam kunjung itu nanti akan hak prerogatif panjenengan sebagai amal jariah panjenengan. Monggo rezeki yang telah kita peroleh, ya walaupun sedorong itu kita upayakan untuk kemaslahatan umat. Insya Allah akan dikembalikan berlipat ganda. Kita harus yakin, Sehingga kepada anak cucu kita, monggo kita berupaya untuk mendidik, ingatkan itu sampai bekerja satu bulan kesempatan kita disebut komunitas itu anak sejak anak laki buatan kita
sehingga nanti setelah 1 bulan gajinya 5 miliar, 2%-nya akan dikeluarkan, tidak akan blunder, tidak akan over. Karena apa? Sudah terbiasa sejak dapat uang sedikit ditanjakan untuk amal, setelah besar pun tetap dihitungkan untuk kemaslahatan. Insya Allah itulah harta yang akan kembali mendampingi kita semua pada saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, maaf, buat 10.000 anak untuk makan sekolah, bertransport 5.000, burung kerjanya, burung hasil ini, ya pakai pikirannya akhirnya, oh ya itulah. Nah, tapi ingat, kita tasalurkan bagian itu, insya Allah Allah akan menambahkan rezeki tersebut berlipat-lipat. Dia ada tamu kita uang 2.000, ada pemilik uang 10.000, bawa si anak, ya uang itu apa-apa lah. Ikhlas, insya Allah akan ada rezeki lain. Min haitsu la yahtasib. Kita akan diberikan rezeki yang lebih, yang tidak tahu arah lontrong. Oleh karena itu, kan lumayan. Itulah contoh. Tidak tahunya kiriman dari fotonya. Kan lumayan, kan tidak bisa kerangka itu. Itulah contoh. Atau untuk biasa senang untuk bisa memberikan pertolongan kepada sesama sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga, bila kita seorang pemimpin, Rasulullah seorang kepala negara, Rasulullah seorang pimpinan agama. Namun beliau berbicara langsung dengan sahabat, dengan rakyatnya untuk mengungkapkan isi hatinya, senang, susah, bersama-sama musyawarah di dalam masjid untuk bisa mengetahui, mendekati apa sebetulnya yang dirasakan, yang dibutuhkan oleh umat. Jadi beliau sebagai seorang pemimpin, beliau sebagai seorang pimpinan agama, beliau merakyat, berupaya turun ke bawah, ingin mengetahui apa sebetulnya yang dihadapi masyarakat. Contohkan, setelah melakukan perang sampai 3 hari 4 hari tidak makan, maka pimpinan perangnya lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tentara kami sudah 3 hari tidak makan. Benar 3 hari? Rasulullah menjawab, saya sudah 4 hari, terus saya tinggal dengan batu. Itu artinya bahwa beliau sebagai pemimpin, dia betul-betul menghayati apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Seorang pemimpin sekarang kira-kira ada yang demikian. Telah dicontohkan, ya, Sunan Kalijogo, ayahnya kan seorang gubernur, menarik upeti, masukkan ke dalam lumbung. Begitu panen, menarik upeti dengan keras mungkin untuk menampung bahan pokok makanan masuk ke dalam lumbung untuk kesejahteraan mereka. Namun kondisi pada saat yang penting, itu dalam keadaan pasang, rakyat banyak yang kelaparan. Hubungan banyak pasti. Kenapa ini tidak dibongkar, dibagikan kepada
rakyatnya. Ayahnya, dan kita makan apa? 10 hari berikutnya makan apa? Contoh berikutnya makan apa? Itulah contoh pemimpinan Buddha. Akhirnya bagaimana setelah jaga melihat kondisi masyarakat yang berkelipangan banyak yang meninggal, kulit gelondongan, tidak kulit kembali tulang orang karuan karena kelaparan, akhirnya berpijak dia menjadi maling tangan banyak. Malam lagi hotel beruntung mengambil pasti terus para pemuda untuk menampangi terus dibagikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan karena ayah-ayahnya pagi-paginya bangun ayah-ayahnya melihat kondisi kok lubungnya terbuka di sini kok kayak gini jadi mulai dengan prajurit-prajuritnya dari apa ketakutan untuk melaporkan karena putranya akhirnya ada yang mengatakan yang mengambil adalah bulan maka langsung dipanggil langsung dihukum diajar diperkuti tangannya bersih-bersihnya. Setelah itu ayah-ayahnya mengatakan kamu jangan meninggalkan keraton ini sebelum bisa menggoncangkan keraton ini. Sultan Joko kemudian setelah menunaikan hukuman cambuk dari orang tuanya pergi belajar mencari guru ahli agama yang kemudian dia riado menjadi guru dia namanya Kamu. Tidak lain adalah beliau dalam rangka untuk menunaikan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Kita sebagai pemimpin harus bisa merasakan bagaimana yang dirasakan oleh rakyatnya. Itulah pemimpin yang dikategorikan amanah. Apakah pertanyaan sekarang ini pemimpin-pemimpin kita sudah begitu dalam rangka untuk memakmurkan kesejahteraan masyarakat? Inilah kebijakannya. Soalnya nopo, kayak ini boleh anggota dewan modalnya 2 miliar. Ya. Pikirannya wong Cina. Maka setelah menjabat berupaya mencari